Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemuda dan pemudi, generasi Z dan remaja dewasa yang penuh semangat. Pernahkah kita membayangkan diri kita 10 atau 20 tahun ke depan? Siapa kita nanti? Apa yang kita lakukan? Dan yang terpenting, dengan fondasi apa kita membangun gedung di masa depan kita? Hari ini, dunia menawarkan begitu banyak skema kesuksesan instan. Menjadi viral, cepat kaya, terkenal dalam semalam. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita prinsip yang lebih kokoh. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masa depan yang gemilang tidak dibangun dari kebetulan atau ketenaran semu. Ia dibangun sengaja, dimulai dari niat di dalam hati dan dikerjakan dengan usaha yang konsisten. Ia adalah proyek diri yang kita desain dan kita kerjakan setiap hari. Bagian pertama, kenali diri, kenali potensi sang pencipta. Langkah pertama membangun masa depan adalah mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita bukanlah angka di raport atau follower di media sosial. Kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Setiap kita memiliki keunikan, bakat, dan misi yang Allah titipkan. Masa depan gemilang dimulai saat kita bertanya, apa kekuatanku? Apa yang kusukai? Dan bagaimana aku bisa bermanfaat untuk umat? Ini bukan soal ego, tapi tentang menemukan bidang di mana kita akan menjadi ahli. Seperti kata Imam Al-Ghazali, kenali dirimu, maka engkau akan mengenal Rabbmu. Karena dengan mengenal potensi diri, kita bersyukur atas karunia-Nya. Bagian yang kedua, bangun karakter, bukan hanya keterampilan. Dunia butuh orang yang bisa melakukan sesuatu, tetapi lebih butuh orang yang bisa dipercaya melakukan sesuatu. Keterampilan teknis akan usang, tapi karakter yang kuat abadi. Allah menyukai orang-orang yang berintegritas atau istiqomah, amanah, dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW sendiri dijuluki Al-Amin, yang terpercaya sebelum menjadi nabi. Itulah modal terbesar beliau. Dalam hadis, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, sungguh-sungguh. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi, kejarlah ilmu dan keterampilan dengan rajin, tapi jangan lupa untuk membangun pondasi karakter, kejujuran, ketekunan, dan kesungguhan. Prestasi akademik yang tinggi tapi dibarengi kecurangan hanya akan membangun menara di atas pasir. Bagian yang selanjutnya, hadapi ujian dengan mental pejuang. Jalan menuju gemilang pasti berliku. Akan ada kegagalan, penolakan, dan rasa lelah. Disinilah iman kita diuji. Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Setiap kesulitan yang kita hadapi dengan sabar dan strategi adalah batu pijakan menuju level yang lebih tinggi. Kegagalan bukanlah akhir, tapi data untuk perbaikan. Orang yang bermental kuat adalah orang yang percaya bahwa Allah sedang melatihnya, bukan menghancurkannya. Dan tiba di bagian terakhir, teruslah belajar dan berkontribusi. Masa depan gemilang bukanlah tujuan akhir untuk dinikmati sendiri. Ia adalah amanah untuk memberi lebih banyak manfaat. Ilmu yang kita dapat, prestasi yang kita raih, harus menjadi cahaya bagi sekitar. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, buka wawasan, pelajari hal baru, dan gunakan itu untuk menyelesaikan masalah di komunitasmu.
Jadi, saudara-saudaraku, para calon arsitek peradaban, masa depan yang gemilang itu adalah pilihan, bukan takdir buta. Kita yang merancangnya hari ini, mulailah dengan muhasabah diri, kembali pondasi dan tujuan hidup. Bangun istana karakter dengan kejujuran, amanah, dan kesungguhan. Sambut ujian sebagai pelatih, bersabar, berdoa, dan bangkit lagi. Dan berkontribusilah, jadilah solusi, bukan sekedar penonton. Karena ingatlah, kesuksesan sejati adalah ketika kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang diridhoi Allah dan bermanfaat bagi semesta. Mari kita bangun pribadi kita dengan fondasi iman dan akhlak, karena hanya bangunan yang fondasinya kuat yang akan tetap tegak menghadapi badai zaman. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya memimpikan masa depan gemilang, tetapi dengan izin Allah kita akan mewujudkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.